Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama, kaifa yakunu aqilan man ba'a al-jannah bi syahwati sa'atin ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Bagaimana dikatakan berakal seseorang yang menjual surga dengan syahwat sesaat? Bagaimana dikatakan berakal? Berarti nggak berakal ya. Bagaimana dikatakan berakal? Berarti nggak berakal. Orang yang dungu berarti orang yang nggak berakal, yaitu orang yang menjual surga dengan syahwat sesaat, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wal ahmak, sedangkan orang yang dungu atau orang yang nggak berakal, man atsba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang mengikutkan syahwatnya atau orang yang mengikutkan nafsunya. Hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan modal untuk akhirat. Seluruh fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita itu semua tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita gunakan untuk kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur Allah berikan kepada kita agar dengan umur tersebut kita menjadi beruntung ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dengan harta tersebut kita menjadi orang-orang beruntung ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia cuma sesaat, sedangkan hidup di akhirat Allah abadikan, Allah kekalkan selama-lamanya. Kalau seseorang menjual surga dengan syahwat yang sesaat, yang semu, yang seluruhnya tidak ada membekas, maka orang tersebut termasuk orang yang nggak berakal, kata ahli hikmah. Adapun kata Nabi, yaitu orang yang dungu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Fudail bin Iyad, beliau pernah mengungkapkan satu ungkapan, lau kanatid dunya khazafan yafna, lau kanatid dunya zahaban yafna, wal akhiratu khazafan yabqa, yang bagi lana an nakhtara khazafan yabqa ala dhahabin yahna wa kaifa wa hadha wa aksu. Kata Fudail bin Iyad, seandainya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbuat dari emas yang sifatnya sementara, walaupun emas cuma sementara. Sedangkan akhirat Allah ciptakan dari tanah liat yang kekal abadi. Dunia ini nggak nyata, dunia ini semu. Seluruh apapun yang kita nikmati di dunia ini semu, nggak bakal membekas ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenikmatan akhirat ini memang membekas kenikmatannya. Maka kata Fudail bin Iyad, seandainya dunia ini diciptakan oleh Allah dari emas, cuma sifatnya sementara, sedangkan akhirat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat kekal abadi, maka kata Fudail bin Iyad, orang yang waras, orang yang pintar akan memilih tanah liat tapi kekal abadi daripada emas
namun akan sirna atau hancur. Wa kaifa wa hadha aksu, kata beliau, bagaimana ini sebaliknya. Dunia diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang di dunia sifatnya semu atau sementara. Sedangkan akhirat, kata Fudail bin Iyad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahan-bahan yang indah, permata-permata yang mulia, permata-permata yang sangat cantik, dan sifatnya kekal abadi. Maka orang yang waras, orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu memilih akhirat daripada dunia yang sifatnya sementara. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia, tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Bagaimana caranya kita ini mampu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekang syahwat kita. Maka inilah hadiahnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu untuk mengekang nafsunya, yaitu surga. Wa uslifatil jannah lil muttaqin. Allah katakan surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa. Dan ciri-ciri dari orang yang takwa adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan hawa nafsunya dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala.